Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamida. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi dari mata kuliah metode penelitian dan karya ilmiah populer. Dosen pengampunya ialah Bapak Gugun Gunawan MPD. Karya ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun fungsi karya ilmiah secara umum ialah sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan berdasarkan metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Di samping itu, ada fungsi karya ilmiah secara khusus, ialah sebagai penjelasan, ramalan, dan pengawasan. Syarat dalam menulis karya ilmiah ialah harus memotivasi dan disiplin, mampu mengolah data, mampu berpikir logis, dan mampu berbahasa yang baik dan benar. Adapun jenis karya ilmiah diantaranya makalah, artikel, jurnal, skripsi, disertasi, tesis, dan laporan penelitian lainnya. Nah, sebelum menulis karya ilmiah, kita harus paham dulu apa itu artinya menulis. Menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan atau informasi secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahan tulis sebagai alat dan medianya. Adapun tahapan dalam menulis itu sendiri, yang pertama ialah persiapan, yang kedua ialah penulisan, yang ketiga ialah review, dan yang keempat ialah publish. Nah, dalam tahap persiapan, kita harus menemukan masalah terlebih dahulu. Setelah itu menentukan topik, tema, judul, dan kerangka penelitian. Dalam tahap penulisan, kita harus menulis berdasarkan kerangka. Selain itu, kita juga harus menulis sesuai dengan pedoman penulisan. Selanjutnya ada tahap review. Dalam tahap review ini, kita melihat ulang secara keseluruhan karya yang kita tulis, guna untuk mengedit barangkali ada yang ingin dirubah, ditambahi, atau dikurangi. Selanjutnya yaitu ada tahap publish. Dalam tahap publish itu kita mengirimkan hasil karya tulis kita kepada media publikasi. Tuh, seperti itu. Dalam karya ilmiah ada yang dinamakan kutip-mengutip. Apa sih kutipan itu? Kutipan merupakan kalimat pinjaman dari seorang pengarang. Ada dua macam kutipan. Yang pertama, kutipan langsung, dan yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan mengcopy paste tulisan atau kalimat tanpa merubah kalimatnya. Adapun kutipan tidak langsung ialah penulis tersebut tidak menulis sama persis mengenai tulisan atau kalimat yang ia kutip. Adapun fungsi kutip-mengutip dalam karya ilmiah ialah yang pertama sebagai landasan teori, yang kedua sebagai penguat bagi suatu pendapat, yang ketiga sebagai penjelasan dalam suatu uraian, yang terakhir sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat tersebut. Nah, karya ilmiah itu sendiri terbagi menjadi dua macam. Ada karya ilmiah populer dan ada karya ilmiah murni. Karya ilmiah populer merupakan karya tulis yang berpegang pada standar ilmiah dengan menggunakan bahasa umum yang mudah dipahami oleh masyarakat awam dan dengan layout yang menarik sehingga membuat masyarakat tertarik dalam membacanya. Adapun karya ilmiah murni ialah karya tulis ilmiah yang murni menggunakan bahasa yang baku sehingga membuat masyarakat awam kurang tertarik dalam membacanya. Adapun contoh karya ilmiah populer diantaranya surat kabar, majalah, biografi, dan lain sebagainya. Perbedaan karya ilmiah populer dan karya ilmiah murni ialah
Kalau karya ilmiah populer menggunakan bahasa yang sederhana, tidak terkait aturan, dan untuk semua lapisan masyarakat. Adapun karya ilmiah murni menggunakan bahasa yang baku, terkait aturan, dan bersifat akademis. Selain karya ilmiah populer, ada juga yang disebut dengan karya sastra populer. Apa sih contohnya? Contohnya seperti puisi, prosa, naskah drama, dan lain sebagainya yang mengandung bahasa imajinatif. Mungkin cukup sekian penjelasan ringkasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.